Dalam hidup ini, manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kemasyarakatan tentunya agar manusia bisa tertata rapi, bisa terorganisir dengan baik, pasti ada pemimpin, ada rakyat. Kalaulah kita berbicara pemimpin dalam Islam, kita sitir satu hadis dari Nabi, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'yatihi. Kullukum ro'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulin, akan ditanya ro'yatihi, tentang kepemimpinannya. Nah, pertanyaan ini tidak sederhana. Kita dalam ruang lingkup paling kecil, kita adalah pemimpin keluarga. Kita suami adalah pemimpin daripada ibu dan anak-anak kita, istri kita. Kalau kita lihat, apakah seorang suami mimpin istri tidak ribet? Sangat ribet. Karena perempuan itu banyak menggunakan perasaan. Kalau laki-laki banyak menggunakan akal sehat. Karena perempuan ini pendekatannya perasaan, tentunya suami yang pakai akal sehat ini harus hati-hati. Contoh sederhana, kalau istri kita misalnya melihat di depan atau rumah kita, di depan rumah kita ada seorang janda, contoh. Tapi kita suami ini tiap hari melintas di sana nyapa, melintas di sana nyapa. Pasti istri kita akan nanya, "Bang, kok terus-terusan si janda itu disapa terus, Bang?" Karena perempuan ini pakai perasaan. Kau ini mulai gendeng aja janda sebelah tuh. Nah, pertanyaannya begitu. Tapi kalau kita seorang suami yang punya akal sehat, tentunya berhenti lewat sana, pindah haluan. Supaya apa? Menjaga perasaan istri. Nah, di sini. Dan juga istri kita ini gambaran pemimpin dalam skala kecil. Perempuan ini juga ahli sejarah. Misalnya 10 tahun suaminya pernah melakukan kesalahan, sampai kapanpun akan diingat. Saat dia ingat pasti akan diulang lagi rekamannya. Terus begitu. Ini pemimpin kita selaku suami, memimpin istri dan anak-anak kita di rumah. Dalam skala besar tentunya ada paling, dalam skala besar ada sampai pemimpin yang dicontohkan oleh Islam. Nah, makanya di sini di samping saya ini duduk seorang pemimpin. Karena saking beratnya seorang pemimpin, kalau kita lihat sejarah, pernah Umar bin Khattab ini orang yang ditakuti iblis. Apakah kepemimpinannya ini dia luar biasa? Sangat luar biasa. Pada suatu hari, ini kisahnya, Umar bin Khattab ini lagi ronda keliling. Pada saat dia keliling ronda, ada anak menangis, anak kecil. Dia dengarkan saat tertentu menangis. Lama-lama kok tidak menangis, lagi menangis begitu. Lalu Sayyidina Umar ini mendekat ke rumah itu. Assalamualaikum, ternyata di dalam seorang perempuan. Tapi Sayyidina Umar dikawal oleh sahabat yang lain. Begitu nanya, "Bu, kenapa kok anak ibu ini dari tadi saya dengar kok menangis, kadang-kadang tertidur, tidak ada suaranya, kemudian menangis lagi." Lalu ibu itu ngomong, "Inilah berkat pemimpin yang tidak benar yang bernama Umar," kata ibu ini. Dan ibu ini tidak tahu bahwa yang di depannya adalah Sayyidina Umar. Pokoknya celaka Sayyidina Umar. Saya rakyat kecil tidak diperhatikan. Sayyidina Umar bergetar hatinya, saking takutnya kepada Allah. Lalu dia, "Masalahnya apa, Bu? Saya punya anak nggak punya beras. Tapi saya memasak batu. Begitu anak saya pingin nasi, yang saya masak padahal itu batu. Saya lus-lus, kamu tidur dulu nak, nanti belum matang." Begitu. Pokoknya saya benci dengan Sayyidina Umar, kata ibu. Sayyidina Umar permisi, dia pulang. Lalu
Baitul Mal dia ngambil gandum 1 karung kalau bahasa sini, lalu dia pikul berangkat Sayyidina Umar ke rumah itu. Sampai pengawal-pengawal yang ada di tempat itu minta, "Ya Umar, biar saya yang bawa gandum ini ke tempat yang dituju." Apa kata Sayyidina Umar? "Apakah sampean sanggup menanggung dosa saya nanti di akhirat apabila saya ditanya oleh Allah?" Nah, sehingga Sayyidina Umar. Nah, ini contoh pemimpin yang memperhatikan rakyat. Ini satu gambaran. Ini bukan nyindir tapi jujur aja, kan begitu. Nah, ini gambarannya yang bagus. Sehingga dengan demikian, apakah Sayyidina Umar di segi politik juga tidak luar biasa? Pernah tatkala di Mesir itu Amr bin As jadi gubernur. Kalau Amr bin As di Mesir jadi gubernur, sementara Umar di Madinah berarti jadi presiden kalau bahasa sekarang. Nah, orang Yahudi hidup di timurnya masjid di Mesir. Orang Yahudi ini non muslim, hidup di sampingnya masjid. Artinya ini Amr bin As ingin mengembangkan, meluaskan masjid. Tapi si Yahudi ini tidak mau digusur. Sudah ditawar tempatnya 2 kali lipat, tetap bertahan. Dia tidak mau. Sehingga semua melobi tidak sempat. Melobi juga sudah datang, tapi tetap tidak mau. Karena dia dipaksa, diintimidasi oleh kelompoknya Amr bin As, sang gubernur ini. Dia datang mencari Sayyidina Umar ke Madinah dengan jalan kaki, karena memang orang miskin. Yahudi baju compang-camping datang ke Sayyidina Umar. Sampai di Mesir, di pasar nanya di mana rumahnya, di mana istananya Sayyidina Umar. Disuruh jalan lagi setengah kilo. Sampai di sana dia dengan ketemu orang si Yahudi ini. Orangnya biasa, sampingnya rumah gubuk. Dia nanya, "Pak," kalau bahasa kita, "di mana istananya sahabat Umar bin Khattab?" Apa kata Sayyidina Umar? "Istananya di atas lumpur. Pengawalnya para janda, orang miskin dan anak yatim." Orang itu tambah kaget, tambah bingung. "Enggak, saya numpang tanya Pak, tidak akan membahas itu. Di mana istananya sahabat Umar bin Khattab?" "Umar bin Khattab itu saya," kata orang di depannya. Istananya ini dilihat. Ternyata orang Yahudi ini melihat gubernurnya rumahnya mewah, sementara Umar bin Khattab tempatnya gubuk riot. Kaget dia. Masya Allah. "Ada masalah apa sampai datang ke sini?" kata Sayyidina Umar. Lalu orang itu ngomong bahwa saya punya rumah ada di timurnya masjid, hendak digusur oleh gubernur. Tapi saya karena satu-satunya tempat saya itu sahabat, saya tidak mampu untuk beli lagi, saya pindah kemana, makanya saya mencari keadilan kepada panjenengan. Sayyidina Umar cuman tidak merekomendasikan apa-apa, tidak berkirim surat, tidak. Sayyidina Umar cuma nyuruh, "Pak, sampean ambil di sana tulang." Lalu Sayyidina Umar ngambil pedang, tulang itu digaris lurus. Seret. "Tolong ini sampaikan kepada Amr bin As di Mesir. Ini salam dari saya." Orang ini terkejut, bingung. Apa maksudnya? Bukan surat, bukan kata-kata, tapi tulang digaris lurus dengan pedang. Dibawa ke Mesir oleh orang Yahudi. Di depan Amr bin As disodorkan. Amr bin As langsung berkeringat dingin, gemetar. Si Yahudi nanya, "Loh, panjenengan kok takut? Ini kan cuma tulang digaris lurus." "Hati-hati sampean. Kalau sudah Sayyidina Umar menampakkan tulang dan bergaris lurus, ini ngajarkan kepada saya harus saya lurus dan adil kepada siapapun. Kalau memang saya tidak berbuat adil kepada siapapun, ingat saat nanti mati, kalau sudah jadi tulang belulang akan dibalas oleh Allah." Sehingga si Yahudi tidak jadi digusur, masjid tidak jadi dikembangkan ke timur sebelah. Karena apa? Karena Sayyidina Umar orang bijak. Nah, inilah pemimpin yang dicontohkan oleh Islam. Sehingga akhirnya si orang Yahudi ini masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Masalahnya sekarang
banyak pemimpin yang bisa mimpin, banyak pemimpin yang tidak bisa mimpin, dan yang ketiga, banyak pemimpin yang harus dipimpin. Nah, ini kita baik dari kaleng, rumah tangga, sekarang status kita ini yang mana? Pemimpin yang bisa mimpin, atau pemimpin yang tidak bisa mimpin, atau pemimpin yang perlu dipimpin? Pertanyaannya di sana. Dan saya tidak panjang lebar, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.